record ya nanti biar bisa diedit. Ini silakan difoto dulu. Ini udah keluar belum? Oh udah keluar. Oke. Silakan difoto dulu. Ini yang penting sih sebenarnya. Kalau ada apa-apa ini kontak saya, ada email, ada Twitter, ada YouTube. Oke. Nah yang penting itu 3 URL di atas. Ini semua free ya. Nggak pakai duit, pakai doa aja. Yang paling atas s.id/free OMP ebooks itu buku-buku saya bisa diakses itu semua. Buku maksudnya yang saya tulis bisa diakses itu free. Terutama sekarang lebih banyak ke arah AI sih sebenarnya. Yang kedua itu yang ketiga itu Interpres ITTS ACD itu penerbit bukunya kita di kampus ITTS. Kita kebetulan banyak terbitin buku tapi free. Jadi kacau di kampus karena ada honor jadi apa suka dikasih free. Yang kedua itu ada open course ITTS ACD. Nah ini ada kuliahnya free. Kalau ini free banget. Ini kuliah free. Silakan kalau teman-teman pengen ambil. Jadi kuliahnya kalau dapat nilai bagus keluar sertifikat free. Oke. Sekarang saya untuk materi kita hari ini katanya lebih ke arah AI. Salah. Kebanyakan ini. Jadi lebih ke arah cybersecurity. Jadi saya akan cerita cybersecurity, tapi nanti di ujung saya punya waktu sampai jam berapa ya? Sampai gue bisa digantung. Jadi ceritanya saya akan belah mungkin 3-4 topik kali ya. Jadi yang pertama, yang terakhir mungkin AI sedikit, tapi AI-nya yang ditempelin ke cybersecurity, lebih ke arah situ. Saya akan kasih lihat cybersecurity-nya dikit, cuman sebelum masuk ke situ, saya pengen kasih lihat bagaimana penderitaan orang-orang yang dihack, gitu ya. Oke. Nah sebelum terlalu masuk ke situ, saya kasih lihat materinya. Ini bukunya tadi s.id/free OMP ebooks, nanti kita bisa ini buku-bukunya bisa diambil di sini. Oke. Di sini misalnya ada kalau mau AI ada di atasnya sebetulnya. Oh ini bukunya lebih ke AI kalau ini ya. Ini ada buku AI misalnya. Ini ada roadmap buat AI-nya Indonesia, terus ada ini buat agentic AI, terus ada lagi misalnya kalau ini buat internet murah untuk desa dan lain-lain, gitu ya. Ini AI. Oke. Untuk cybersecurity saya pindahin satu folder sendiri. Di sini ada folder cybersecurity sama cyber war. Saya bisa bikin di sini. Ini buku-buku lebih ke arah cybersecurity. Oke, bisa diambil di sini. Khusus buat cybersecurity banget, di sini ada buku keamanan jaringan. Silahkan dibaca di situ. Cuman buat ngerti yang namanya cybersecurity mau nggak mau, ibaratnya gini lah. Kalau kita mau belajar jadi polisi, kita harus tahu cara maling kerja. Jadi kepaksa saya harus ngajarin cara maling kerjanya. Ini adanya di sini. Jadi cara masuk neraka ada di bawah. Terus buat masuk surganya di atasnya gitu ya. Ya jujur kalau pengen aman banget kita harus tahu gimana maling kerja sih sebetulnya. Kalau nggak tahu susah gitu ya. Gimana cara kita amanin kalau nggak tahu mereka kayak gimana. Oke, ini urusan dia di sini. Cuman di sini sekarang saya juga mulai masukin nih yang misalnya menjaga AI tetap terkendali. Ini bagaimana kita mengamankan AI. Ini sebenarnya kisahnya, jadi ini ceritanya gini. Saya sering diminta kasih, yang ini kasus ini BSSN yang minta Badan Siber Sandi Negara yang bagaimana menjaga AI tetap terkendali. Jadi waktu dia kirim email, kalimatnya gini, Wono, kita pengen bikin seminar tentang keamanan AI. Beres dong, saya bikin gimana keamanan AI. Pas sampai lokasi, pembawa acaranya ngomong gini. Kita akan seminar tentang AI untuk keamanan. Itu dua makhluk yang beda ya. Gimana ngamanin AI-nya sama pakai AI buat keamanan lain itu makhluknya. Pas gue lihat anjir kurang ajar. Itu kebahasa. Ini udah dibikin ya. Pas itu langsung ganti topik. Tapi ya. Nah, khusus buat kalau mau serius secara manajemen, secara governance, di sini ada teaser. Jadi gimana caranya bikin teaser juga ada.
gitu ya. Kalau CISA lebih ke arah governance ya, tata kelola, gimana kita amanin secara tata kelolanya. Oke. Nah, itu nanti saya nggak akan bisa masuk satu-satu karena waktunya pasti sempit. Nah, di sini ada buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK dan guru. Totalnya ada 23 buku. Ini buat anak-anak Anda yang masih SD, SMP, SMA itu silakan tahu sekolahnya, bukunya ada, bisa dipakai free. Ini jadi masalah sebetulnya karena dinasnya nggak berhasil bikin buku ini. Gitu ya. Anggarannya miliar, tapi belum berhasil. Kita di kampus bikin, kita lepasin free tanggal 17 Agustus 2025 kemarin. Jadi udah kita lepasin free, silahkan dipakai. Supaya bangsa ini pintar. Ini bukunya bukan cara AI loh. Ini bukunya adalah bagaimana cara bikin AI. Mulai dari SD. Jadi SD-nya bukan bikin AI, teknik coding, computational thinking, itu ada dari SD. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa jadi fondasi. Sekarang saya akan di sini juga ada yang masalah paling besar yang akan kita hadapi adalah perlindungan data pribadi. Ini ada panduan praktis bagaimana kita comply ke undang-undang PDP. Terus juga di sini bagaimana ini panduan untuk melindungi data pribadi juga ada di sini. Terus bagaimana mengaudit data privacy supaya comply ke undang-undang PDP. Jadi yang urusan perlindungan data pribadi ini lumayan kental. Kenapa? Karena kalau sampai Anda kan pegang data pribadi orang ya di hotel. Udah tahu berapa taruhannya kalau sampai lepas? Ada yang tahu nggak sih? 2% dari revenue. Oke. 2% dari revenue kalau masih selamat ya. Bisa jadi kalau lagi sadis usaha Anda dibekukan. Jadi bisa dibekukan berarti. Jadi kalau saya bocor, nih hotel bisa dibekuin. Dan bahayanya di situ. 2% itu kalau masih oke. Kalau sampai kita tidak salah satu yang tidak comply gitu dalam waktu 3 kali 24 jam, kita nggak ngasih tahu ke klien bahwa data pribadinya dia bocor. Itu urusannya sekitar 50 M dan penjara 6 tahun. Dan itu tertulis di undang-undang. Jadi compliance ke undang-undang PDP itu penting banget. Ini bukan sekedar cyber security, ini lebih ke arah bagaimana kita mengamankan data. Jadi misalnya gini contoh. Tapi ini susah ya. Contoh database kita itu yang sifatnya data pribadi di fieldnya di encrypt. Jadi udah di level database di encrypt. Terus contoh yang lain misalnya gini, bisa kita ada AI atau AI-nya ChatGPT lah. Oke. Terus ada orang melakukan adversarial attack. Jadi attack dari samping lah kira-kira gitu. Kita pakai prompt query ke ChatGPT. Tahu nanti keluar data-datanya. Nah, jangan sampai data pribadi kita keluar ke AI yang terbuka seperti itu, bisa di-query dari jauh, nanti keluar data yang pribadi tadi. Bisa kayak gitu sih urusannya, gitu ya. Tapi ini sambil saya demoin ya. Oke, udah kebayang ya gambarnya. Jadi saya kasih lihat ininya, hackingnya, terus cyber security-nya sama AI-nya. Mbak Adel, aku diingetin ya. Berapa menit lagi? Lu gila cewek-cewek kayak gini bisa main ChatGPT sama kayak blockchain. Parah. Hah? Parah banget buahnya. Artotnya parah banget. Oke. Sekarang kondisi saya masuk ke sini. Ini udah beres ya? Oke. Course-nya belum saya kasih lihat. Course-nya kayak gini. Anda bisa login di sini.
terus nanti bisa masuk ke course-nya. Oke, di sini ada course buat cyber security apa segala macam. Ini saya pakai handphone saya sendiri, nggak pakai ininya hotel ya. Recording in progress. Oh iya. Jadi saya tidak pakai wifi-nya hotel, pakai orang sendiri. Jadi jangan khawatir, saya nggak akan nge-hack hotel. Oke. Ini course-nya. Ini saya kasih lihat dikit aja ya. Ada tentang database, ada big data, cloud computing, computer network, cyber security, ethical hacking, ada IoT, ada internet offline ini yang kita kasih ke sekolah-sekolah. Terus ada internet safety, IP versi 6, forensik dan sebagainya. Oke, ini free, bisa diakses. Sekarang saya kasih lihat cyber security aja dulu dikit. Mana cyber security tadi? Cyber security. Oke, ini dia cyber security. Saya klik. Oke. Buat kasih gambaran ini materi-materinya ada jaringan yang normal saya naikin dulu ke atas. Jadi sini ada versi 6, routing yang advance, terus ada VoIP sama OpenTS yang ini sebetulnya bikin 5G sendiri. Oke. Terus kita bisa ukur segala macam. Jadi ini masih belum sama security, ini masuk jaringan yang advance. Oke. Saya kasih gambaran aja bikin sendiri ya. Ini yang kita bikin sendiri di Tangerang Selatan tanpa izin dari Kominfo. Ini melanggar hukum sih sebenarnya, cuman ya apa boleh buat. Ini salah satu dosanya, biarin aja. Kita akan saya kasih lihat kecepatan 5G yang kita bikin sendiri ya. Ini bikin sendiri loh. Oke. Ini kecepatannya segini. Oke. Speed test. Gitu ya. Sip. Oke. Bisa bikin sendiri. Kalau tukang oprek banget, kira-kira BTS-nya itu modalnya sekitar nggak sampai 50 juta. Satu. Sekedar itu aja BTS punya satu sekitar 500 juta. Satu. Kita 1/10. Gitu ya. Jadi kita bisa sebetulnya. Cuman ini kita tidak diridoi oleh yang punya Republik ya udah apa-apa. Oke. Jadi ini urusan jadi sebelum masuk ke cyber security biasanya saya akan kasih teknik jaringan yang advance. Jadi yang jarang dikasih gitu ya. Terus masuk neraka dulu. Di sini ada hacking, footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, device web, attack file sharing. Yang nggak saya tulis di sini contohnya adalah man in the middle attack, saya nggak masukin. Soalnya terlalu vulgar banget. Kalau kita sampai ada NITM, lu pakai HTTPS jebol tetap. Gitu ya. Jadi kalau ada yang berhasil NITM, kita pakai HTTPS, passwordnya tetap keluar sih. Bisa dilihat, jangan khawatir. Oke. Setelah itu masuk ke UTS baru diajarin cyber security. Di sini ada vulnerability analysis, basic server security, firewall, secure access control, VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system, basic data security itu enkripsi. Selesai cyber security. Udah gitu kita masuk ke yang di atasnya cyber security, auditor. Kita bisa sama forensik, ada dua makhluk nih. Information Security Management System itu ISO 27001, satu lagi forensik. Kalau mau boleh jujur, duit yang kencangnya di forensik sih. Teman-teman forensik udah kenal sama ini nggak sih? Ruby Alamsyah? Nggak tahu. Wah. Harus tahu. Iya, gue kasih tahu lah. Ruby Alamsyah. Tahu ya? Tahu dia deh. Ada beberapa orang ya. Tiga lah. Orang gelonya nih. Ruby, satu lagi Kalpin. Nih. Kalpin. Kalau Ruby paling senior Ruby. Kalpin dia di apa? German University, Swiss SGU. Oke. Satu lagi Joshua lu gimana ya? Joshua Sinambela. Ini dia.
Nih Ruby dia yang pertama, ahli forensik pertama, dan dia banyak dipakai sama polisi dan sebagainya. Oke. Kalau Calvin dia banyak ke perbankan. Kalau Joshua dia untuk seluler, handphone dan sebagainya. Nah ini hanya bisa dicapai kalau Anda selesaiin semuanya. Jadi yang network advance, terus hacking, terus cybersecurity udah masuk semua, baru bisa masuk ke forensik yang level yang itu. Cuman kalau udah tahu belum sih duitnya berapa per proyek? Jadi sekali forensik itu butuh waktu sekitar semingguan lah. Duitnya itu sekitar 3 digit lah. Tapi kayak gitu nanti kan lu keluar dari Artot, jadi sebaiknya nggak usah. Berapa urusan gue ngajarin enggak. Yang Anda butuhin biasanya yang ini ya, Information Security Management System, itu ISO 27001. Paling gampang adalah cari kami ini dari BSSN ya. Mereka punya indeks kami BSSN gitu. Ini indeks keamanan informasi kami dari BSSN bisa diambil kalau nggak salah di bawah mana ya? Bentuknya file Excel lah. Harus cari lagi gue lupa gue. Pokoknya bentuknya file Excel, tapi ceritanya gini nih. Jadi bentuknya file Excel, bentuknya checklist. Kalau bisa, udah pada diaudit ISO 27001 belum sih? Oh belum. Wah lu belum pernah ngerasain sengsaranya daripada ya. Oke. Tapi ngomong jujur dulu ya. ISO 27001 kalau secara praktisnya itu lebih checklist. Bisa. Apakah gua ada di sini kalau nggak salah. Di file saya ada. Kalau nggak salah ya. Oke, gua menaikkan ke atas dulu ya. Kalau ada pertanyaan saya tolong ini ya. Tolong langsung diinstruksi buat teman-teman yang ada di online, ada 24 orang. Tolong saya di inilah. Oh sorry, salah masuk. XLS. Ini dia. Untung ada di laptop gue. Biar kebayang apa yang dicari sama auditor itu. Saya open aja langsung ya. Jadi ini udah dibikin sama BSSN, Badan Usaha Negara. Dia udah bikin kayak Excel. Ini dia Excelnya. Bentuknya checklist. Oke. Nah, di sini ada kita bisa melihat dia ini summary-nya. Yang kita lihat di layar summary-nya. Ini ada governance, ada risk management, ada tata kelola kerja, workflow, terus ada bagaimana kita kelola aset, teknologi, sama perlindungan data pribadi. Ini perlindungan data pribadi dimasukin baru. Sebelumnya nggak ada. Oke. Nah ini kita bisa melihat kondisi kita itu seperti apa. Jadi ini bisa self assessment. Oke. Kalau boleh saran, Anda self assessment. Kalau boleh saran assessment dulu. Oke. Supaya kita tahu tepatnya kita ada di posisi mana sih, apa yang kita kurang, udah gitu, apa yang kita harus tambal. Yang kita benerin apa aja. Mungkin kalau udah ada Ruiji dan teman-teman ini untuk security-nya oke. Teknologinya oke. Cuman yang jadi masalah kan tata kelola. Yang jadi masalah perlindungan data pribadi. Nah itu mulai masuk di sini. Nah yang seru dari sebelah sini adalah ini kalau kita masuk ke tata kelola. Ini tata kelola ya. Ini saya masuk ke tata kelola. Pertanyaan pertama. Apakah pimpinan instansi perusahaan Anda secara prinsip resmi bertanggung jawab? Nah, sebenarnya di sini kalau dibaca ke sebelah kanan, yang dicari apa sih? Yang dicari adalah saya ke kanan ini. Nggak kelihatan. Ini dokumen dicari. Dokumennya sebenarnya. Nggak kelihatan sih. Jadi yang ditanya kayak gini, cek di sini buktinya apa, harus ada dokumen. Yang tanda tangan adalah orang nomor satu.
Gitu. Jadi yang namanya ISO 2701 itu dokumen dan dokumennya harus ada. Kalau saya Oke, dokumen ada misalnya, cuman kalau nggak dipraktekkan kan berabe urusannya. Jadi kita kalau bisa dua-duanya seimbang antara dokumen tata kelola sama prakteknya instalasi instalasi juga ada. Tapi kalau nggak ada dokumen kita lebih berabe. Jadi kalau bisa dokumen ada instalasi ada. Gitu ya. Oke, ini satu. Ini urusan ini ya. Di sini ada resiko, risk management juga ada. Ini gua harus geser ke atas ini biar bisa ini. Oke. Ini ada risk, ini ada segala macam. Saya kasih lihat perlindungan data pribadi. Nah di sini juga ada dokumen apa yang diperluin. Oke. Kalau mau jujur, dokumennya nggak usah canggih sih sebenarnya. Copy paste ke ChatGPT keluar dokumennya. Tapi dari situ kan kita dapat gambaran. Misal aja ya. Apakah instansi sudah mendokumentasikan jenis dan bentuk dokumen elektronik data pribadi yang disimpan, diolah, dan dipertukarkan dengan pihak lain? Jadi kita punya dokumentasinya. Data pribadi apa aja yang ada di sini? Contoh KTP, contoh kartu kredit. Masalah ini. Jangan sampai bocor. Gitu ya. Ini udah beres ya. Kebayang ya. Apa aja. Jadi ini bukan, ini ada tulisan nomor dokumen, nama dokumen, yang tanda tangan siapa, harus ada nih. Kalau di audit beneran, punya. Nih kalau mau boleh jujur terus terang, kalau sampai kita membuka layanan secara online, semua layanan ini harus diaudit sama Kominfo sih sebetulnya. Jadi nanti Kominfo harus mengeluarkan sertifikat bahwa ini comply atau ini semua sesuai dengan standar yang ada. Itu ada peraturan menterinya tuh. Gitu ya. Jadi ini serius sebenarnya. Cuman ini boleh jujur ngomong di sini sih. Jujur aja. Boleh ya. Tapi jangan dicontoh. Sebagian perusahaan beli ISO 2701-nya di Tokopedia segala macam. Bisa. Kalau saran saya, kalau saya kayak gitu, tapi jangan. Tapi kalau bisa ini jadi kayak patokan, apa yang harus kita kerjain supaya jaringan kita aman. Soalnya ini masalahnya bukan masalah keamanan sih. Masalahnya masalah trust. Total bisa dipercaya apa enggak, jangan sampai datanya bocor. Nah untuk supaya data tidak bocor, apa yang dikerjain itu sih. Soalnya kalau sampai bocor berabe. Kalau sampai kita kepercayaan hilang berabe. Walaupun kalau kita lihat di bank kadang-kadang mereka menyembunyikan kebocoran. Bisa sih. Cuman mau sampai kapan gitu sih. Oke, ini beres ya. Oke. Gila, gue udah segini aja. Oke, ini saya tutup ya. Nah, sekarang saya kasih lihat betapa sengsaranya bangsa ini kalau sudah mulai bocor. Nih. Minta maaf saya pakai komen lain ya. Ini direkam ya. Jadi nanti kalau ada bisa lihat rekaman. Sorry. Saya akan masuk folder namanya retas. Oke. Jadi email sebenarnya banyak sih ada yang kumpul email di sini, ada juga yang pertanyaan yang lewat YouTube dan sebagainya. Kalau mau ngelihat juga bisa masuk channel saya di YouTube, masuk ke YouTube. Di sini ada channel namanya Ono Center. Lihat komen orang-orang. Di sini ada video, masing-masing video ada komennya sih. Bisa dilihat. Yang masuk lewat email. Oke. Ini saya akan perhatiin. Ini subjeknya aja ya. Izin melaporkan pencurian Pak. Tolong saya mohon data pribadi saudara saya bisa digunakan. Minta solusi Pak. Mohon bantuan Bapak. Balas cepat. Ini bukan ini jenderal beneran sih. Ini lihat nih di hack orang jahat. Ini penipuan online, SOS dan sebagainya. Ini asli beneran sih. Oke. Kalau ini contoh yang nyerang. Ini contoh yang nyerang. Can I trust you? Itu contoh yang nyerang. Oke. Anda pasti tahu ini bohong ya. Tahu kan bohong ya.
baca. Bohong kan kelihatan ini. Bohong. Kalau kita udah biasa kita tahu itu bohong. Jangan khawatir. Guru saya, profesor di Institut Teknologi Bandung dapat email kayak gini, percaya. Dia kehilangan duit sekitar 200 juta. Kayak gini. Oke. Percaya. Dibohongin. Oke. Saya tahu soalnya anaknya email saya. No. Kenapa? Babi gua ditipu. Investasi sama orang Nigeria gini. Aduh, udah internasional sebenarnya berapa urusannya. Kalau masih lokal masih gampang urusannya internasional. Beres ya. Jadi hampir tiap hari kayak gini saya dan yang gede yang sama saya dapat itu dari orang Indonesia di Jepang. Dia mainan Bitcoin ke Makau. Itu sampai tempat judi ya. Dia beli Bitcoin di Makau. Percaya. Tahu nggak berapa? 1 M kira-kira. Ini nggak bisa dibalikin. No. Saya kehilangan duit 1 M. Udah kehilangan ngomongin Ono ya. Parah. Itu ya. Jadi ini kira-kira penderitanya kayak gitu. Nah, khusus untuk hotel biar lu pada stres. Saya kasih dia gampang biar ngomong. Paling gampang masukin aja lah. Kita masukin aja ya. Biar gampang nih. Serangan IT apa saja yang akan diderita oleh hotel. Gitu ya. Abang kan? Biar lu pada stres sekalian. Ini paling realistis terjadi dan paling berdampak fatal. Oke. Ini cocok banget untuk dipakai untuk materi kuliah studi kasus risk assessment perhotelan. Oke. Ransomware. 1. Oke. Sistem representasi, property management system, server keuangan, dapat langsung cek bubar data tamu ke kunci kalau tidak ransomware ya. Operasi kembali pakai buku sama kertas. Terus data breach tamu, PI itu identifikasi personal ya. Oke. Bocor nama, email, paspor, nomor kredit, nginap, resikonya undang-undang PDP, denda besar, tamu hancur, sumber bocornya, database, jebol, API, booking engine, API. Kalau kita ngomong sama semua kan, sampai jebol, terparti sih, pihak ketiga. Oke, itu urusannya. Terus yang lain lagi adalah payment, pos, segala macam. Oke, pencurian kredit, cashback massal, investasi masalah. Terus wifi hotel disalahgunakan, password tamu rumah dan sebagainya. Wifi hotel. Oke, saya akan cerita dikit aja masing-masing ya. Kontak over staff admin. Oke, ini banyak banget sih. Ini bejibun sih sebenarnya, tapi saya akan cerita dikit aja. Oke. Paling gampang wifi dulu lah. Mana tadi wifi ya? Paling gampang. Makanya saya tidak pakai wifi hotel ini. Tahu diri. Ini teknik nyerang. Gimana caranya kita nyerang wifi hotel? Saya berani taruhan hotel Anda pasti di password wifi-nya. Oke. Bisa diserang nggak? Bisa. Cara nyerangnya gimana? Cara nyerangnya itu gini. Teknik yang paling geblek ya. Teknik paling geblek adalah kita masuk ke GitHub aja. Masuk ke GitHub ya. Oke. Pakai wifi di out. Di out itu kalau kita login authentication kan. Kalau di off adalah kita logout-in. Mengelogotin orang. Nih. Jadi ada wifi buat di authentication-nya ada. Oke. Ini berarti pakai ESP8266. Kalau tahu ESP8266 makhluknya kayak gini nih. ESP
8266. Oke. Nih bentuknya chip. Oke, ada wifi-nya. Harganya berapa? Ya, harganya 33.000 men. 35.000 lah. Sama ongkir 50.000 lah sama ongkir sama. Ya. Terbeli kan? Jangan khawatir. Ini source-nya ada nih tadi. Ini source-nya ada. Oke, jadi kita ambil source-nya. Kita beli 55 perak. Oke, di burn, masukin ke chip tadi, nyalain di hotel. Nyala, hajar wifi. Mudah-mudahan nanti ada solusi ya. Pakai doa. Pak Wito stres di sini. Si Ono kurang ajar banget. Sorry Pak Wito. Gue ngajarin aja sekalian biar pada tahu. Jadi kita pakai di chip ini jalanin. Jadi yang terjadi kalau secara manual kira-kira yang kita lakukan ini, saya akan pakai Kali Linux. Berapa orang yang pakai Kali Linux di ruangan ini? Serius nggak ada? Satu. Udah lama. Gila nih dua ahli surga semua. Ya, sudah semua masuk surga jangan kayak gue. Nih kalau buat yang tahu Kali Linux tuh kayak gini. Ini ada laptop ini juga ada sih, cuma ini jadi kacau. Ini kalau misalnya gini ya. Ini kayak sistem operasi tapi nanti menu-menunya nyerang gitu ya. Nah, kalau kita pakai Kali Linux saya akan sadap si wifi-nya. Makanya gue nggak berani gue pakai wifi lu. Saya akan sadap. Kita akan lihat. Oke. Klien wifi ini ada sekian. Nanti kita pakai off-nya tadi. Kita bikin supaya si klien tadi putus, lock out dari wifi. Diputusin sama kita. Kalau putus wifi-nya dia berusaha lagi dong. Kasih lagi. Kasih perusahaan. Konsumsi lokasi dia kasih dia password walaupun di encrypt ya passwordnya. Tapi kita dapat paket autentikasinya. Paket itu ditambah sama Kali Linux tadi. Nah, udah dapat paket Kali Linux tadi banyak. Paketnya nanti kita berusaha ngejebolin dengan pakai apa ya? Logika begini lah. Kita nggak bisa buka enkripsinya. Terlalu susah buat buka enkripsi. Nanti kita compare password yang ini, misalnya 1234556 sama kita encrypt, enkripsinya sama enggak? Jadi kita compare enkripsi sih sebetulnya. Gitu ya. Jadi kita compare 1234556 jebol enggak? Ada kata-kata hardware-nya jebol enggak? Sampai jebol. Nah, makanya passwordnya harus panjang. Ini password gua bikin semen di 7 malam di gunung Salak misalnya. Udah susah jebolnya. Yang kedua susah jebolnya lagi kalau passwordnya ada spasi. Itu susah jebolnya. Cuman banyak yang nggak suka ada spasi. Banyak software yang nggak suka. Tapi kira-kira jangan gitu. Kalau sudah berhasil jebol, dia bisa masuk dong wifi. Atau ya gue minum kopi di sini, gue ngomong dong sama orang sini. Password wifi-nya dapat juga sih, saya tahu nggak amat ya. Dapat. Kalau kita dapat password kita bisa masuk ke jaringan hotel kan. Pakai doa, semoga beda antara villa guest sama villa di dalam. Kalaupun beda, ya kalau kita sadap kita bisa masuk villa yang sebelah sana juga sih. Karena kelihatan villanya nomor berapa kelihatan. Gue pindah villa misalnya kita bisa bilang kita masuk ke jaringan buat operation ya, bukan villa guest operation ya sudah. Tinggal gue masukin, kita scan dong. Database-nya mana ya sudah. Atau kita nyadap kira-kira yang lagi transaksi apa segala macam. Ini pakai doa semoga tidak dari ceritanya. Kira-kira kayak gitu. Udah masuk tuh. Gitu ya. Ini gue ada yang enak sebenarnya. Merasa dosa. Oke. Jadi kira-kira tekniknya sampai seperti itu. Semoga sampai ransomware masuk. Oke. Tahu nggak masalah ransomware? Pertanyaannya. Kalau ransomware masuk, bisa copy data kita nggak? Akan copy data kita nggak?
Ya. Ransomware akan memiliki data kita ya. Jadi kalau ransomware masuk, dia bukan cuma encrypt data lo. Jadi ransomware tidak encrypt data doang. Dan ransomware itu bisa dideteksi dengan baik oleh antivirus. Susah ya. Jadi yang bisa deteksi AI, karena dia lihat klasifikasi sebetulnya. Jadi lihat pola ini ya, pola source code, pola exchange-nya seperti apa, dan dia bisa deteksi itu. Jadi kalau pakai antivirus, kan antivirus biasanya backup table. Kalau binnya 10111 virus apa, ini virus apa, ransomware karena dia encrypt nggak bisa dideteksi biasa, kita harus pakai AI buat deteksi. Konsekuensi terjadi supaya aman biasanya kita backup. Cuma backupnya kasih deteksi virus lagi supaya aman. Gitu ya. Sorry di deteksi AI juga supaya aman. Nah, kejadiannya kalau sampai ransomware masuk, sebenarnya kejadian ransomware masuk, dia biasanya akan ngupload data kita ke internet, ke hackernya. Setelah itu di-upload semuanya baru data kita di-encrypt. Jadi data kita di-encrypt sesudah di-upload. Jadi konsekuensi terjadi si hacker itu akan punya copy data kita. Terus nanti ransomware-nya akan minta ransom kan, kita supaya bayar. Pertanyaannya, kalau kita bayar, terus data yang hacker lah. Datanya kan dijual sih. Jadi sebenarnya sampai ransomware, lu bayar juga masih cuma sebetulnya. Karena data kita udah hilang. Jadi sebaiknya jangan sampai ransomware masuk aja udah. Kalau nggak kacau. Jadi kayak kemarin pusat data nasional punyanya Kominfo jebol hancur. Ya udah data kita udah hilang sebetulnya. Ambil. Nah ini kalau kita masuk dark web, hampir setiap 2 hari sekali lah data kita jebol. Kalau ransomware hampir sebulan sekali ada yang jebol, tapi nggak masuk berita ya. Jadi kita masuknya ke dark web. Kalau dark web kelihatan jebol siapa. Cuman kalau nggak fokus kepala, ya dark webnya gampang masuk ke sini. Cuma pakai duit nih. Ini anak-anak Bandung yang bikin, anak-anak master. Ini darah itu kita bisa lebih gampang kalau pernah pada masuk dark web belum ya? Pakai Tor gitu. Iya, orang semua. Parah banget. Ini kalau saya masuk saya pakai Pro, cuman saya udah lagi bayar nih. Jadi gue nggak bisa dapat informasi. Ini gila aplikasinya parah banget dia pakai faktor autentikasi. Dan gue akan masuk ya, gue akan cerita aja efeknya kayak gimana. Gue harus bikin faktor autentikasi gue masukin dulu nih. Skip. Mana dia? Biasanya akan berubahnya angkanya. 5830061. Oke. Cuman ini gue lagi nggak apa sih namanya? Langganan gue lagi nggak bayar. Jadi nggak bisa. Tapi kira-kira gini lah. Saya bisa masuk ke dark web. Oke. Ini masuk ke dark web sini. Oke. Di sini kita bisa lihat, kita bisa monitor data-data punya perusahaan mana aja. Jadi saya lagi nggak bisa, lagi nggak bayar. Oke. Kita masukin keywordnya misalnya hanya Komdigi, punya Indonesia, punya Singapura. Tapi saya lagi nggak bayar, jadi saya bisa lihat nih. Ini history juga kosong sekarang. Saya lagi history nggak ada kosong. Oke. Tapi kita bisa lihat di sini ransomware aktivitinya kayak gimana kita lihat. Tapi secara umum kira-kira hampir setiap 2 hari ada yang jebol. Data jebol. Oke, jebol. Gimana mereka bisa tahu data jebol? Caranya adalah hacker data dia taruh di dark web. Oke,
Udah gitu dijual maksudnya jadi monitor sama radar ini. Kalau yang ransomware itu kelihatan juga sama web kita bisa lihat aktivitasnya rata-rata sebulan sekali lah jebolnya gitu. Dan itu datanya ngambil dan khawatir. Jangan sampai kalau sarannya gini deh, kalau mau buat hotel ya. Di sini ada stealer lock. Stealer itu Trojan di Windows. Bisa nggak stealer lock? Dia Trojan di Windows. Dia akan ditangani di Windows dan dia akan ambil passwordnya Windows. Username, password, email dan sebagainya yang ada di Windows itu konsekuensinya kalau ada usernya punya hotel yang pakai Windows udah gitu kena stealer tadi username, password segala macam keambil ke Trojan tadi. Nah itu akan monitor di sini. Jadi keywordnya bisa di sini. Tapi ini saya nggak bisa kerjain ya. R tel gitu. Saya nggak bisa sekarang soalnya kuota gua habis. Mudah-mudahan jalan. Ini kuota lagi habis kecuali si Pringgo berbaik hati sama nggak bisa nih. Udah baik hati sama gue. Oh, anjir. Gue belum dapet. Nih. Dapet ada. Ini tantangan buat Ruiji. Ini kesalahan bukan di Ruiji ya, ini kesalahan bukan di Ruiji. Ini kenanya di komputer pena yang nginep. Jadi komputer yang nginep, dia pakai videonya videonya lapor ke sini. Si Ruiji-nya sih dia pakai password macam-macam. Tapi kenapa komputer pena kan? Punya kepala ada lu. Ini keluar. Hati-hati. Ini di masking ya. Tapi kalau kita ngobrol sama anak-anak radar sih, jadinya keluar. Minta dong. Bisa masuk apa? Jadi gua Bikin gue kayak ngomong kayak gini. Ini kalau beneran ya udah. Kondisi kayak gini ya saudara. Oke. Ini kira-kira kayak gini ya. Gue punya waktu berapa lama lagi? 5 menit lagi. Anjir, 5 menit lagi. Jadi nanti yang attack-nya udah kelihatan ya. Saya sebelumnya, saya akan overview video-videonya aja kira-kira. Jadi kita akan nanti sarannya segini lah. Ini saya yakin ada semua di Ruiji ada semua ya. Full analysis. Kalau full analysis lebih pentestnya ya. Jadi lebih orang-orangnya. Basic security itu encryption dan teman-temannya. Firewall ada. Social security ada. VPN ada. Pasti web application firewall. Gue agak tahu di soalnya di server. Oke, di Ruiji-nya apakah provide atau enggak? Tapi kalau server ini ada. Oke, biasanya kalau kita mau source bisa pakai mode security sih. Bisa. Terus host itu kira-kira gini. Cara berpikir host gini kira-kira. Kita harus bikin si server kita. Kalaupun ada hacker masuk, jangan sampai servernya kolaps. Itu. Dan kita bisa deteksi dengan kondisi yang ada di dalam ya. Kita bisa deteksi. Contohnya gini, kalau sampai ada konfigurasi berubah, dia langsung kasih alert ke kita sebagai user, kalau konfigurasi berubah. Gitu. Tapi kita punya backupnya, kita bisa restore. Gitu ya. Itu pertama kira-kira kayak gitu. Yang Intrusion Detection System ini punya masalah besar. Ini ada dua sekarang ini ke basis dua sebenarnya. Yang satu yang kayak antivirus sama aja ya. Kalau antivirus kan kita mendeteksi virus dari tabel. Kalau dia Excel-nya kayak gini, virus apa, tapi itu tidak perlu untuk ransomware yang di. Nah, ini juga sama sistem yang awalnya intrusion detection system yang awal itu tabel. Kalau ada paket ini ada payload ini attack. Kalau payloadnya HTTPS, payload enkripsi, intrusion detection system yang dulu nggak bisa. Nah, kita harus merubah intrusion detection system pakai AI
supaya dia bisa melihat perilaku. Kalau perilakunya seperti ini kayaknya attack. AI banget. Sebagian dari ideas yang ada sudah mulai ke arah situ. Pakai AI, gitu ya. Jadi ini penggunaan AI buat security. Nanti biar Pak Wito ada cerita yang ini untuk uji kayak gimana. Karena kalau security ideas yang normal, oke. Tapi kalau udah advance harus pakai AI. Gitu ya. Kalau jujur saya kemarin membimbing S3 sih di Malaysia untuk bisa bikin yang ini. Gitu. Jadi topik-topik penelitian hari ini lebih ke arah situ. Kalau bisa lu pakai fasilitas hotel buat penelitian juga, bisa S2, S3. Gitu. Ini Pak Wito udah ketawa aja. Basic security kira-kira kayak gini. Ini encryption ya. Oke. Saya akan gini lah. Ini gue pakai email saya ya. Di sini nggak saya aktifin. Saya harus dulu berarti. Lupa gue nggak. Tapi di sini gue cerita aja ya. Kalau saya aktifin ini kalau kondisi seperti ini saya bisa disadap dengan mudah. Tapi kalau di sini saya aktifin gedung public key-nya, GPG-nya dia, saya bisa encrypt dia dan semua bisa dibaca. Nah ini yang basic data security kira-kira gitu. Seringkali kalau contoh yang paling sederhana gini lah. Kalau kita pengen file yang aman kasih password. Bisa dijebol, bisa di brute force. Tapi kalau kita yang pakai enkripsi, yang baca cuma satu orang. Gak bisa pakai password, susah jebol. Jadi mainnya kayak gitu sih. Gitu ya. Ini kalau di demo ceritanya. Oke. Ini udah. Nah, sisanya yang forensik sama ini yang tadi. Oke. Sekarang untuk keamanan, gue berapa menit lagi? 10 menit lagi. Oke. Hah? 13. Oh, dikasih bonus. Oke. Saya akan masuk ke keamanan AI ya. Keamanan tapi pakai AI. Saya akan masuk. Ini bukunya baru selesai minggu lalu. Ini kebetulan saya harus kasih kuliah keamanan informasi. Saya ganti ini dulu ya. Ganti akun. Saking maklum, Google Drive 15 giga satu akun. Jadi akun supaya bukunya banyak giga. Nah di sini ada keamanan informasi sama AI. Ini belum saya taruh di yang S.id yang free tadi. Ini buat kasih gambar-gambarnya aja gimana kita ngamanin informasi dan ngamanin AI itu juga. Oke. Ini bisa gue gedein deh ya. Kelihatan kan ya? Kekecilan ini. Oh ini gue ada di sini aja deh. 150 kali. Oke. Kegedean ya. Oke. Saya lihat dari definisi aja ya biar cepat ya. Oke. Kalau CIA pada informasi ini udah tahu saya terangin. Ini kita identifikasi aset dan aset namanya apa aja. Ini kuliah yang ini ada di open course tadi. Kalau ada enroll nanti kuliah itu akan kelihatan. Yang kawan informasi. Di sini ini kuliahnya untuk 30% 40% teori, sisanya praktek. Jadi banyak praktek kuliah kita sekarang mulai kayak gitu. Soalnya targetnya kita harus bisa bikin supaya siswa bisa langsung kerja. Jadi nggak teori doang. Oke. Nah ini misalnya bagaimana kita aset, kita ancaman segala macam ini bentuknya biasa. Terus kita manajemen risiko sama threat. Oke. Terus di sini kita list ini masih teori doang ya. Masuk bagaimana kita identifikasi ini langkah yang harus dilakukan. Oke. Sekarang saya akan mulai masuk ke kriptografi. Ini tadi yang saya ceritain pakai email. Itu diajarin. Ini kriptografi praktis. Kalau dilihat di sini kita pakai di bawah ini kita pakai gedung hijau. Oke. Ini perlu banget sebenarnya buat kita saling. Jadi kalau kita pakai
keamanan seperti ini kita kasih. Ini yang ngirim-ngirim nih orang benar atau ini transaksi dari tiket.com benar atau bukan? Kalau bukan, putusin. Jadi ini perlu banget. Dan waktu ngirim yang boleh baca cuman admin Artotel aja, yang lain nggak bisa. Harus seperti itu. Tapi ini harus disiplin banget. Maksudnya masing-masing orang harus punya public key, private key masing-masing. Atau masing-masing jabatan punya public key, private key masing-masing. Supaya kalau kita ngirim message atau ngirim transaksi buat orang ini, yang lain benar-benar bisa lihat. Sampai seperti itu. Kalau bisa lihat, kita harus kirimnya buat dia. Yang lain nggak bisa. Sampai kayak gitu. Disiplinnya harus kayak gitu banget. Oke. Nah, terus ini urusan ini. Sekarang kita mulai kalau yang ini keamanan jaringan sama kita analisis IDS yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita ini analisis jaringan masih biasa aja. Nah, sekarang kita mulai dari serangan. Oke. Dari serangan tuh IDS ada yang rule base, ada yang IDS. Jelasin tadi. IDS sama dia rule base, tabel. Jadi kalau paket ini itu serangan, paket ini normal, itu serangan. Kalau yang AI itu yang HTTPS segala macam bisa dipakai rule base sama AI base. Kira-kira kayak gitu. Ini masih IDS, kita masuk ke perlindungan pribadi. Ini undang-undang apa yang dipakai. Nah, sekarang bagaimana identifikasi sama pasang data pribadi. Ini kita pakai Python sih. Ini nanti kalau lihat pakai Python sih. Buat kita bikin klasifikasi segala macam. Oke. Terus kita di bagian ini juga audit kebocoran data pribadi dilihat. Nah, kita bisa audit di sini. Nah, auditnya kita kayak PNS gitu sih. Ini ada OSINT, Open Source Intelligence, kita lihat terus open source, data pribadi kita bocoran di sebelah mana. Jangan khawatir, walaupun pakai kayak tadi ya, walaupun kita pakai segala macam, kadang-kadang bocornya bukan dari sistem yang install, dari komputer punya klien atau komputer punya admin yang pakai Windows gitu jorok. Udah gitu masukkan trojan, ya bocor datanya. Jadi kadang-kadang bocoran data bukan dari sistem udah kita, tapi kalau kita disiplin ya bocor gitu. Oke. Terus ini yang bagaimana ngamanin AI. Oke. Ini ada dua nih ya. Ada bagaimana kita AI sebagai yang target serangan, ada yang ngamanin AI di bawah. Ini masih serangan AI, ada yang AI untuk ngamanin informasi. Terus AI itu deteksi anomali. Oke. Terus ini AI untuk audit data privacy. Ini semuanya. Ini gue kasih lihat contohnya aja ya, biar agak horor. Nih saya masuk ke nah bentuknya kayak gini sih ntar. Asli. Ini udah script Python. Jadi bukunya isinya kayak ginian banget sih. Gua nulisnya susah sih. Bagaimana kita menekan resiko di output CSV segala macam. Jadi kuliahnya isinya kayak gini. Praktek banget. Gitu ya. Ini kuliahnya akan digelar bulan. Sekarang bulan apa sih? Januari, Maret. Bulan April lah. April akan jalan. Mungkin kita akan bikin webinar juga tentang ini semua. Begitu. Oke. Ini waktunya kayaknya udah habis deh. Ada pertanyaan sampai sini. Gue nggak habisin waktu karena pertanyaan kurang ajar banget ya. Ada pertanyaan? Hah? Gue lagi nggak pakai kacamata, gue nggak bisa. Jujur gue nggak bisa lihat belum ada sih sebenarnya. Aman? Kan ada yang mau bertanya, silakan. Pak Wito nggak apa-apa ya tadi gue ngomong kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Masih lain. Tidak membuat. Oh, silakan Pak. AI berbeda
bedanya dengan yang sekarang lagi hype itu agentic. Oke. Perbedaannya saja. Agentic itu kalau ini sebenarnya ada AI yang jadul banget sih. AI jadul itu machine learning. Jadi misalnya kalau machine learning kayak gini. Jadi ada yang machine learning. Kemudian ada AI kayak ChatGPT namanya. Itu intinya dia bisa mengenerate pengetahuan. Kalau yang agentic itu kalau disederhanakan kira-kira gini. Dia bisa ngomong sama sistem sama AI yang lain. Kalau ChatGPT kan kayak berdiri sendiri. Kalau yang agentic dia bisa mulai ngomong ke AI yang lain. Ini saya kasih contoh yang kejadian benernya. Saya kemarin jadi juri di PPATK untuk bikin AI buat deteksi pencucian uang. Dia udah main agentic. Agenticnya cara berpikir agentic. Kalau kita cek kita cuma cek doang. Dan berasumsi bahwa dia database sudah bagus banget. Itu ChatGPT. Kalau agentic kira-kira gini. Ini contoh pencucian uang ya. Jadi dia bisa kemarin ada biaya cukai dari salah satunya biaya cukai. Biaya cukai ada banyak dokumen nih. Oke. Dokumen berupa dokumen di scan. Pas dokumen di scan, dia harus bisa identitas name sama entitas. Jadi bisa ada dokumen ada alamat segala macam. Kalau scanan biasa masuk PCR bentuknya teks aja. Tapi itu nggak bisa masuk database. Kalau database harus masuk ke filter dong. Nama yang ada di dokumen itu masuk ke filter nama. Alamat harus masuk ke filter nama. Alamat. Terus misalnya barangnya apa masuk ke filter lagi di dalam database. Nah ini udah mulai main agentic tuh. Gitu. Jadi dia mulai hubungan dengan database. Dari situ yang parah si PPATK. Ini ngelihat dia dokumen tadi. Terus dia lihat ini kayaknya ada yang aneh deh. Terus si AI-nya akan ngomong ke bank. AI yang ngomong ke bank, bukan manusianya. AI yang ngomong ke bank. Ini ada transaksi yang berhubungan sama pengiriman barang misalnya. Dia ngomong ke bank langsung, terus dia analisa dari transaksi dari bank tadi. Ini kayaknya ada transfer yang beres deh. Anak-anak itu bisa sampai level itu. Gitu. Jadi kalau yang dia udah ngomong sama makhluk lain. Jadi AI-nya bukan hanya sekedar ChatGPT, tapi udah mulai ngomong. Dan ini yang dibutuhin sama hotel seperti ini. Contoh ya. Si AI-nya harus bisa ngomong ke database. Apa sih? Tamu. Misalnya dia ngomong ke database tamu, udah gitu dia bisa melihat perilaku tamu. Dan dia bisa tahu ini kayaknya nggak normal tiba-tiba berubah gitu. Nah itu AI bisa deteksi sesuatu di situ atau wifi. Misalnya ke alat-alat yang punya Pak Ruji ini dia lihat deteksi. Jadi AI-nya ngomong ke alat-alat ini. Gitu. Terus dia bisa ngelihat kok ini kayaknya nggak normal. Ya udah. Ini kayaknya harus blokir. Itu AI yang nentuin lu kan. Gitu. Jadi itu kayak gitu. Tapi pada zaman dulu kala kita makanya machine learning. Gitu. Jadi ada evolusinya machine learning terus pakai LLM itu lebih ke arah language ya. Dia bisa jadi AI terus masuk gitu. Sip. Gua ngomong bikin pusing gak sih? Oke, mic gue. Iya. Iya. Kira-kira pandangan Bapak nih, AI sekarang lebih masif tiba kembali ya Pak? Tes. Untuk IT Pak ya. Untuk dunia IT kan mungkin kemungkinan orang yang dipastikan sedikit Pak. Bagaimana pandangan Bapak untuk depannya ini? Bagaimana orang-orang IT akan bisa gue ngerti lah urusannya nasib lu gimana. Ini ngomong jujur dulu ya. AI itu bodoh. Jadi jangan khawatir maksudnya benar dari AI sebenarnya. Oke. Terus
kita tidak mungkin pakai AI seperti ChatGPT. Kemahalan. Kalau gua akan berkasih AI, gua akan bikin ChatGPT. Lu gila lu. Miliar gua beli hardware baru. Ngapain gua beli GPU? Gua akan beli hardware baru daripada GPU. Konsekuensi yang jadi adalah supaya murah, gua akan pakai ChatGPT dong. Gua akan bikin sendiri, pakai AI yang sederhana, tapi fokus untuk kebutuhan kita aja. Jadi kita akan bikin AI, tapi fokus untuk misalnya untuk urusan tamu, urusan security. Jadi fokus banget AI-nya. Buat kayak gituan aja. Gitu. Jadi kita akan lebih ke AI yang fokus spesialis, murah. Nih kubu rahasia juga ya. Karena ini jujur nih. Ini kemarin 2-3 bulan lalu teman-teman UMKM ini bulan yang kartu Wapres waktu itu. Jadi mereka bikin acara di Sumedang, terus datang 300-400 UMKM, terus staf Wapres ngomongin soal AI. Ya kalau mereka ngomong kan banget ya. Kalau gue bawa RRM sendiri, servernya tinggal akses, pakai ChatGPT, kita akses, terus gue kasih lihat, bisa nanya segala macam AI itu dengan model yang ada. Pertanyaan dari mereka saja sih dari web, Pak, bisa dibikin nggak chatbot ngomong ke WhatsApp, soalnya mereka overload, buat jawabin pertanyaan dari customer. Gue bikin pakai komputer biasa. Kagak pakai GPU. Terus ngomong sama WhatsApp. Open source. Modal berapa tau nggak? 4 juta. Jadi kayak dibutuhin sih. Dan itu mereka nggak pakai ChatGPT. Kemahalan kuotanya habis. Gitu. Jadi arahnya ke arah sana sih. Tapi lu jangan bilang sama ChatGPT ya. Itu di antara kita aja. Soalnya kalau pakai yang sana mahal. Jadi jangan khawatir, lu hidup lah aja dah. Deh, ada pertanyaan yang lain. Ya. Oh, siap. Wah, ini yang senior yang tadi udah gue. Oke, make itu bagusan. Ini mau mengenai isu 2007 ya. Ya. Kami yang paling simpel aja Pak. Tadi mendengar ulang. Ya. Ya kami tadi. Ya cukup cepat juga Pak. Tadi mau mulai dari mengulas satu persatu. Tapi ada dari sisi kami dari IT hotel sendiri ingin menanyakan. Paling simpel aja deh Pak, apa yang harus kami lakukan pada user area internal kami mengantisipasi cyber attack ini Pak. Itu yang paling sederhana yang paling, karena kan dari sisi kami IT sudah mengimplementasikan sisi keamanan dari masing-masing internal hotel kami Pak. Nah kami tadi urusan tadi Bapak Ono bilang wah banyak cara mereka masuknya. Yang paling simpel aja deh Pak dari ulasan untuk kami Pak, masukan untuk kami Pak. Terima kasih. Kalau dari usernya sih ya yang dikerjakan di sini sih udah normal. Cuman jujur dulu nih. Kalau saya attack, saya nyerang. Saya akan ubah diri saya jadi MAC address user. Nah ini jadi tekanan ke Pak Gito dan teman-temannya nih, supaya dia bisa deteksi bahwa ini MAC address-nya sama atau maksudnya legitimate atau enggak. Ini ada. Kita bisa merubah MAC address gampang loh. Maksudnya gini. Nggak usah. Pokoknya kita bisa merubah jadi praktek gue. Jadi kita bisa berubah. Saya bisa merubah MAC address laptop saya dengan kalau Linux bisa. Kalau Linux itu kacau di tempat dia. Itu aja sih. Jadi kalau dari user biasanya user password. Terus kalau global passwordnya rada panjang. Coba eksperimen dulu pakai spasi enggak? Soalnya kalau pakai spasi itu menjebolin passwordnya susah. Coba dia eksperimen pakai spasi.
gitu. Tapi nanti Pak Wita yang bisa nggak pakai spasi, gue nggak tahu. Kalau gue pakai spasi soal gitu. Terus sekarang kan seringkali username-nya nomor kamar apa kayak gitu, udah bener lah kayak gitu kalau nggak kacau. Gitu. Kira-kira. Jadi kalau saya lihat saya beberapa kali ke hotel ya udah oke lah. Cuman yang masalah yang terakhir brengsek sih. Kalau yang jarang jago gitu. Kalau kayak Ono kan biasanya nggak nyerah, saya cuma ngomong soal itu kasih gue password udah kasih sama dia. Dia tahu sih Ono jahat. Gitu sih. Tapi kalau mau ngobrol sih cek di sini aja sih. Cek di Twitter tambahan. Gitu ya Pak ya. Sip. TPN banyak nih. Abis ada lagi atau? Apa masih ada pertanyaan? Sampai 3 sore gitu. Enggak. Kasih orang Singapura. Kayaknya sudah cukup. Kalau ada apa-apa silakan. Ini tadi ya. Ada lagi. Ini gue balikin sinilah. Pertanyaan. Wah, Patri. Oh, ntar habis gue kirim ke Patri ya? Habis ya Pak. Baik. 500 giga. Isinya buku semua Pak. Hacking, sama AI. Oke, baik. Saya juga berdiri Pak ya, terakhir. Siap. Saya coba kasih dua perspektif pertanyaannya. Saya coba. Tadi kalau tadi ada pertanyaan dari perspektifnya sisi hotel, keamanan. Di hotel bagaimana caranya untuk memberikan keamanan secara security ya, baik dari network user atau apa tadi, apa yang kita lakukan kan keamanan untuk dari si hotelnya sendiri. Saya coba Tadinya di bawah itu antar kasihan dia hidup. Tapi dia masih keberagaman. Perspektif selanjutnya ada lagi nih Pak Ono. Mungkin ini juga kita pengen dapat insight dari Pak Ono. Kalau perspektif dari sisi tamu, dari sisi guest, I mean tamu ini kan bayar ya di hotel, dia bayar, dia ingin mendapatkan pelayanan yang spesial. Jadi dia tidak mau diribetkan dengan even user password, dan mereka tidak mau diribetkan. Nah, bagaimana kita dari sisi tengah-tengah sebagai orang hotel, operator, memberikan dari satu sisi kita bisa menjaga keamanan, di satu sisi memberikan servis yang tamu bisa sudah bayar lah istilahnya, kurang lebih kayak gitu Pak. Boleh kita diberikan misalnya, mungkin nanti ada tambahan juga dari Pak Wito, mungkin boleh. Terima kasih. Kalau saya cara berpikir saya kira-kira gini. Harus bikin segregasi pemisahan antara tamu sama operasional hotel. Yang pasti artinya kita pakai pilihan ya. Tamu punya sendiri, operasional hotel punya pilihan sendiri. Satu berapa bang, itu satu pilihannya dibedain. Terus kita harus kasih tahu ke tamunya, kasih tahu paling jelek kasih tahu ya. Kalau paling bagus pakai password, kasih tahu pakai apa? Flash screen atau apa gitu ya, pas login Anda kayak gini, nggak boleh ini. Dikasih tahu. Jadi dia aware hotelnya monitor dia loh. Jangan masuk sini udah gitu langsung senang jidat gitu. Kalaupun nggak pakai password ada kasih tahunya dulu. Yang agak fatal buat saya itu saya akan batasin dia portnya terutama. Sama kita bisa batasin destination ya. Misalnya kalau jahat, walaupun saya suka sebel banget, saya cuma dikasih akses ke port 810 sama 443 doang deh. Sisanya ditutup. Terus misalnya saya nggak bisa masuk situs ini karena ada dari daftarnya punya Kominfo itu kan, dia punya daftar tuh yang trust apa namanya, trust dia gitulah, trust positif. Daftar yang nggak boleh diakses di mana, dan punya daftar kayak gitu. Cuma itu kalau dipasang firewallnya kasihan sih sebetulnya. Biasanya kita mainnya ke DNS. Jadi DNS ini terus kita arahin supaya kalau DNS harus pakai DNS yang punya ISP, jangan pakai VPN. Kira-kira. Jadi oke, kalau mau dilepasin oke, tapi kita batasin habis. Di portnya lah,
segala macam batasi. Gitu. Nah, PR banget buat dia nanti gimana caranya ngebatasin tapi masih lancar. Kalau ono ngamuk sih soalnya kalau dibatasin. Gila lu gak bisa ngepop. Gimana gak bisa gua ngepop. SMP gak bisa gua ambil lah gitu ya. Gua ngamukin di situ. Pakai HP sendiri. Gua di hotel juga pakai HP sendiri akhirnya. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Wadel, gila lu. Orang cakep bisa Bitcoin. Oke, terima kasih Pak Ono untuk pujiannya. Oke, mari kita tepuk tangan apresiasi kepada Pak Ono yang telah menyampaikan materi dan insight yang sungguh menarik bagi kita semua. Kiranya